Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Dina Natasha Ventika, dengan rekan saya Muhammad Iya Ulumuddin. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang permohonan dan gugatan di PA. Yang pertama, definisi permohonan. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, itu memberi pengertian tentang permohonan sebagai suatu surat permohonan permasalahan perdata yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang di dalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili itu dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Yang berikutnya yaitu tentang isi dan ciri-ciri surat permohonan. Dalam membuat permohonan itu pada dasarnya memuat yang pertama itu identitas pemohon, yaitu meliputi nama lengkap, umur, agama, tempat tinggal, dan statusnya sebagai pemohon atau termohon. Nah, untuk identitas itu biasanya semakin lengkap itu semakin baik. Yang kedua, uraian kejadian atau posita, yaitu fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Yang ketiga, itu permohonan atau petitum yang berisi tentang tuntutan. Selanjutnya, itu permohonan itu merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Nah, ciri dari volunteer ini diantaranya yang pertama, masalah yang diajukan itu hanya berisi kepentingan sepihak. Yang kedua, permasalahan yang diselesaikan di pengadilan itu biasanya tidak mengandung sengketa. Dan yang ketiga, itu tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Untuk ciri-ciri dari permohonan itu ada 6. Yang pertama, acara permohonan itu bersifat volunteer. Yang kedua, terdapat satu pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, itu tidak mengandung sengketa. Yang keempat, dikehendak oleh peraturan perundang-undangan. Yang kelima, putusan hakim berupa penetapan. Dan yang keenam, itu upaya hukumnya adalah kasasi. Untuk para pihak yang berperkara dalam permohonan itu meliputi yang pertama, pemohon dan termohon. Permohonan pemohon adalah permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh salah satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan atau volunteer itu sering dianggap sebagai proses peradilan yang bukan sebenarnya. Misalnya, dapat dilihat dari perkara cerai talak. Pada asasnya, cerai talak itu merupakan sengketa perkawinan antara kedua belah pihak, sehingga permohonan cerai talak itu merupakan perkara kontentius, bukan perkara volunteer. Yang kedua itu ada kuasa hukum. Nah, untuk pemberian kuasa itu dapat dilakukan sebelum sidang atau pada waktu sidang sedang berjalan. Pemberian kuasa secara lisan itu harus dinyatakan di depan persidangan pengadilan dan dicatat di dalam berita acara sidang. Pemberian kuasa secara tertulis itu dilakukan di dalam surat kuasa khusus yang di dalamnya dijelaskan khusus mewakili para pihak yang berperkara untuk mewakili di persidangan. Nah, biasanya orang yang dapat mewakili atau menjadi kuasa hukum dalam persidangan itu adalah advokat atau
orang yang mempunyai izin khusus untuk beracara di persidangan. Misalnya, orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak, tetapi itu harus disertai dengan surat dari lurah yang bersangkutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Ihya. Selanjutnya yaitu gugatan di pengadilan agama. Pengertian gugatan menurut para ahli. Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri. Menurut Darwan Prince, gugatan yaitu sesuatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Isi surat gugatan menurut pasal 8 ayat 3 RV gugatan memuat. Jadi isi surat gugatan tersebut memuat yang pertama yaitu identitas para pihak. Yang kedua memuat dasar atau dalil gugatan berisi tentang kejadian peristiwa serta menjelaskan duduknya perkara dan menguraikan tentang hukumnya, uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis. Yang ketiga yaitu memuat tuntutan atau petitum terdiri dari putusan premier dan tuntutan subsidiar atau tambahan. Pihak-pihak yang berperkara. Yang pertama yaitu penggugat. Penggugat adalah seseorang yang melakukan pelaporan mengatasnamakan pribadi maupun atas nama lembaga kepada lembaga terkait yang merasa haknya telah dilanggar. Yang kedua yaitu tergugat. Tergugat adalah seseorang atau lembaga yang ditaruh di muka pengadilan dengan alasan telah melanggar hak seseorang dan beberapa pihak kepada lembaga tersebut. Formulasi surat gugatan dan permohonan. Di sini terdapat ada 6, yaitu yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang ketiga identitas pihak yang berperkara, yang keempat posita atau fundamentum petendi, yang kelima petitum, yang keenam tanda tangan penggugat atau pemohon atau kuasa hukumnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.